Pemerintah mengapresiasi prestasi dua anak bangsa ini dengan memberikan penghargaan. Warganet juga tidak mau kalah dengan memberikan apresiasinya melalui cuitan berikut ini. Coba kita akan lihat cuitan yang pertama, ini dari siapa? Dari Dete Jani, bangga dengan capaian Rizka dan Rosalinda, maju terus anak Indonesia. Satu lagi kita lihat ini dari Meriana Ani, semoga kedepannya lebih banyak lagi anak Indonesia yang bisa tampil di PBB atau ajang internasional ya. Iya, sangat membanggakan. Ada juga dari Sahmad 904, salut untuk Rizka dan Rosalinda. Kalian masih muda tapi sudah mengharumkan nama Indonesia. Saya penasaran, Vivi, langsung saja yuk kita sapa Rizka, Rizka di Makassar. yang sangat berprestasi, membanggakan. Mana nih Rizka? Hai Rizka. Halo. Ceria Assalamualaikum banget. Rizka, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Oke, selamat Hari Anak Nasional. Nah, ini sebentar lagi karena prestasi Rizka, apa rasanya ya sebentar lagi buku atau karya komik dari Rizka ini bisa dinikmati di 100.000 sekolah di dunia? Sebenarnya rasanya biasa saja sih. Kok biasa saja? Kok biasa? Kenapa? Biasa saja kenapa? Nggak tahu, saya nggak tahu rasanya gimana. Oke, tapi ketika kamu akhirnya diumumkan menjadi pemenang di kontes komik, waktu itu kan kita sempat ngobrol-ngobrol juga ya beberapa saat yang lalu. Kamu udah nyangka, oh pasti kok jadi juara, atau justru, oh ternyata saya juara, malah kaget? Sebenarnya dari awal nggak nyangka ya kalau bakal menang, tapi malah lebih berharap nggak menang sih, soalnya saya takut nanti jadwal bikin komik dengan sekolahnya terhambat, tapi pas tahu ternyata menang malah jadi panik. Katanya sempat berharap nggak menang karena takut jadwalnya bentrok. Oke. Ada kekhawatiran itu karena Rizka adalah pelajar yang bertanggung jawab gitu ya. Rizka, tapi sosok Cipta ini ya, ini terinspirasi dari peristiwa atau sosok siapa di lingkungan Rizka? Ya, kebanyakan terinspirasi dari peristiwa teman-teman, dari yang sering kubaca di internet. Oke, tapi waktu kemarin kamu akhirnya ke New York di markas PBB, itu kata pertama yang terlintas di benak kamu apa? Nggak ada. Nggak? Yakin nggak ada? Masa kamu nggak amazed? Nggak ada. Susah loh, orang tuh pada mau ke PBB. Kamu gimana pada saat itu, rasanya gimana? Ya, amazing, tapi nggak mikir apa-apa waktu itu. Oke, jadi emang dia tuh cool banget ya anaknya ya. Amazing, tapi Coba katanya santai aja. Kita pancing dikit Rizka, apakah ya ini kan kompetisi diikuti oleh banyak pelajar, sementara penghargaan ini diberikan kepada Rizka, berarti kan memang ada prestasinya dan keunikannya. Apakah ada sedikit rasa bangga bahwa Rizka telah mencapai sesuatu yang membanggakan untuk diri Rizka bahkan untuk nama baik Indonesia? Ada sedikit. Oke, ada sedikit. Yeah, finally. Oke, nggak apa-apa ada. Nah, biasanya ya kalau orang tua kan mungkin khawatir kalau anaknya mungkin kalau lagi menggambar takut pelajaran lainnya tertinggal. Nah, tapi bentuk dukungan orang tua Rizka selama ini seperti apa kalau memang Rizka lagi sibuk membuat komik? Dulu sebelum ikut rumahnya UNICEF, mereka tuh biasanya sih kalau aku lagi menggambar, tapi terus awalnya ini mereka nggak tahu kalau aku ikut lombanya UNICEF, sampai akhirnya staf UNICEF yang datang ke rumah kasih tahu kalau Rizka menang. Dan akhirnya malah tahu yang prestasinya dari orang lain, bukan dari anaknya sendiri. Iya. Tapi saya pengen tahu deh, pelajaran favorit kamu di sekolah apaan sih? Di sekolah pelajaran favoritku itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke. Cita-cita kamu jadi apa, Rizka? Belum pasti sih, kayaknya jadi ilustrator. Belum pasti, tapi kayaknya jadi ilustrator ya. Oh, semenjak ya akhirnya komiknya diakui gitu oleh UNICEF. Udah di jalan yang Teman-teman dan juga guru di sekolah sekarang memperlakukan kamu seperti apa? Atau jangan-jangan Mas udah semuanya anti bully karena memang si Ciptanya anti bully. Rizka? Ya, bukan berarti Cipta anti bully sih. Sekolah jadi langsung instan anti bully ya. Soalnya pasti banyak orang yang perlu banyak waktu buat bisa proses kalau sebenarnya bullying itu sesuatu hal yang salah, bukan hal yang normal.
Oh, that's really nice. Oke, tapi ini kan pesan untuk anti bullying, anti kekerasan. Ini kan walaupun PR-nya masih banyak ya yang harus kita kejar sama-sama untuk menghilangkan bullying dari lingkungan. Tapi ada pesan lain selain bullying, selain anti bullying yang ingin Rizka sampaikan kepada anak-anak dan pelajar di seluruh dunia. Ya, selain bisa mengurangi kasus kekerasan di sekolah ya, setidaknya itu yang menjadi korban kekerasan atau menjadi korban bukan korban saja, jadi itu saksi mata kekerasan itu setidaknya mereka bisa lebih berani untuk speak up, berani untuk berbicara. Bagaimanapun caranya, bukan berarti mereka harus berbicara langsung seperti ini. Bisa menjadi mereka bisa berbicara melalui tulisan atau gambar. Oke, jadi mediumnya banyak katanya bagi korban ataupun menjadi saksi korban bullying harus speak out, bukan hanya diam saja, tapi berkarya juga menyuarakan anti kekerasan, apalagi di Hari Anak. Terima kasih Rizka, sukses selalu. Kamu jangan biasa-biasa aja ya. Kita semua amazed loh lihat kamu di sini. Oke, tapi nanti kita kembali lagi ke Rizka atau kita sapa dulu. Kita sapa dulu, ada Oslin di sini. Thank you Rizka. Ada Oslin, Oslin sudah tersambung bersama kami melalui sambungan telepon. Hai Oslin. Hai, Kak Silvi. Ceria banget di Sumba. Kakak Vivi, silakan. Oslin, apakah ini pengalaman pertama untuk menyampaikan pidato di sebuah ajang internasional seperti di UNICEF beberapa waktu lalu untuk Oslin? Iya Mbak, ini pengalaman pertama saya di menyampaikan pidato di Kalau memang pengalaman pertama, apa waktu itu yang ada di benak Oslin pada saat harus menyampaikan sambutan di political forum? Pertama tuh perasaannya gugup karena pikirnya yang datang itu semua menteri-menteri. Tapi ada rasa senang juga karena bisa menyampaikan suara anak dari Indonesia. Suara anak dalam bentuk pidato. Emang apa sih yang kamu sampaikan di forum internasional itu, Lin? Jadi di sana itu saya menyampaikan tentang masalah-masalah anak yang ada di daerah saya. Itu dalam 4 pesan advokasi dalam pidatonya. Jadi yang pertama saya menyampaikan tentang pentingnya memiliki akta kelahiran. Ya, yang kedua saya menyampaikan tentang bagaimana pentingnya partisipasi anak dalam pembangunan, dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh pemerintah. Yang ketiga saya menyampaikan bagaimana tentang perlindungan anak, lebih khususnya tentang mekanisme pelaporan ketika terjadi kasus supaya lebih berfungsi dengan baik lagi. Dan yang keempat saya menyampaikan supaya jangan ada lagi perkawinan anak. Oslin ini baru kelas 3 SMP tapi sudah sangat peduli dengan berbagai persoalan sosial yang sangat serius. Oslin, iya, Kak. Kenapa Anda tertarik untuk keselamatan anak-anak, agar tidak menikah dini, agar tidak terjadi kekerasan pada anak? Apa yang menginspirasi Oslin selama ini? Oke, yang pertama itu Mbak, mengapa saya tertarik? Karena contohnya tadi yang pertama pentingnya memiliki akta kelahiran itu karena saya melihat di daerah saya Mbak banyak sekali itu anak-anak yang tidak bisa bersekolah dengan baik. Contohnya ketika ingin mendaftarkan sekolah tetapi tidak memiliki akta kelahiran, akhirnya di sekolah itu tidak bisa mengikuti perlombaan, tidak bisa bersekolah dengan baik. Akhirnya saya dan teman-teman forum anak di desa saya itu melihat bahwa merasa prihatin. Jadi saya tertarik saja begitu Mbak. Jadi ingin menyuarakan juga ya. Oke, baik. Oslin, setelah ini harapan kamu nyatanya apa? Apakah nanti ada dari pihak pemerintah setempat untuk bergandengan tangan bersama teman-teman juga di Forum Perlindungan Anak di sana bersama Olin? Gimana, Lin? Iya, harapannya sih pulang dari kegiatan itu saya berharap supaya pemerintah di daerah saya itu lebih berfungsi dengan baik lagi, terlebih khusus yang lembaga yang bertugas perlindungan anak supaya jangan hanya mendirikan lembaganya tetapi bisa berfungsi lagi dengan baik dan ada tindakan nyata yang dilakukan. Itu sih harapan saya, Mbak.
Iya, Roslinda sekali lagi terima kasih dan selamat Hari Anak Nasional. Merupakan Iya, kehormatan bisa makasih. berbicara langsung dengan aktivis muda 3 SMP Roslinda. Terima kasih. Bye Oslin.